Alhamdulillah kita bersua kembali di dalam kajian via Google Meet ini, dan kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan tahapan di dalam memahami takdir. Dan tahapan-tahapan ini yang sudah kita bahas harus difahami secara berurutan, dalam artian tidak dilakukan kecuali sesuai dengan apa yang, atau sesuai dengan urutan yang kita bahas dalam kajian sebelumnya. Yaitu yang pertama kali harus difahami adalah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian rincinya, sempurnanya, yang tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bahkan ilmu Allah mencakup apa yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya secara rinci. Ini sehingga sampai daun yang jatuh sekalipun yang nanti akan diciptakan oleh Allah, maka itu sudah diketahui tempat jatuhnya, kapan waktu putus daun itu, patah daun itu dari tangkainya, dari pohonnya, hingga kemudian jatuh sampai di bawah atau sampai di tanah, di tempatnya yang sudah Allah ketahui. Demikianlah apa yang Allah ketahui ini, bahkan sampai kepada apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang akan terbetik di dalam hati manusia, Allah Maha tahu. Nah, apa yang Allah ketahui ini tahapan pertama yang sudah kita bahas. Maka setelah kita yakini, setelah kita memahaminya sedemikian dalam, sedemikian detail ilmu Allah, maka yang kedua, tahapan yang kedua adalah kitabah, penulisan apa yang Allah ketahui tersebut, penulisan apa yang akan terjadi yang sudah diketahui secara detail tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan pena yang Allah ciptakan di awal penciptaan makhluk. Dan pada saat pertama kali diciptakan, pena itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat seluruh apa yang akan terjadi secara rinci, secara detail tersebut. Sampai daun yang jatuh pun sudah tercatat. Dan apa yang ada dalam hati manusia, ini juga sudah tercatat sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu tidak akan meleset. Artinya bakal terjadi persis sebagaimana yang Allah ketahui. Bukan dipaksakan oleh Allah, tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilakukan, diinginkan oleh manusia. Dan sebelum memasuki masalah takdir, maka kita harus mengetahui bahwa manusia, makhluk manusia dan jin sebenarnya memiliki pilihan, memiliki kehendak, dan bisa bebas memilih apa yang akan dia lakukan, memilih kebaikan atau keburukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah larang. Maka
manusialah yang memiliki kendali pilihannya. Disitulah setan menggoda manusia untuk mengarahkan kepada keburukan, kekafiran, kemaksiatan. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada manusia dengan diutusnya para nabi dan rasul yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga terjadilah perang ini antara kebaikan dan keburukan yang ada pada diri manusia. Tinggal bagaimana manusia itu memilih mana yang dia inginkan. Apakah menginginkan kebaikan ataukah keburukan? Nah, itu semuanya telah diketahui oleh Allah SWT. Ini telah diketahui bahwa syaitan akan menggoda manusia tadi bisa bertahan ataukah tidak, kemudian memilih kebaikan ataukah keburukan. Semuanya itu diketahui oleh Allah dan sudah dicatat. Lalu setelah itu semuanya dicatat oleh Allah SWT, maka yang harus kita ketahui bahwa apa yang terjadi itu semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Ini tahapan ketiga. Itulah yang dimaksudkan bahwa Allah menghendaki seluruh apa yang terjadi. Nah, ini. Dan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa kehendak Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya apapun yang telah terjadi di muka bumi ini, ya, dan yang akan terjadi dan yang sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz bakal terjadi, maka dikehendaki oleh Allah kejadian tersebut. Dalam artian tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Seandainya tidak dikehendaki terjadi oleh Allah, Allah Maha Kuasa. Nah, ini. Tapi Allah menghendaki terjadinya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah bertentangan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang ada pada manusia. Karena manusia sebenarnya bebas memilih. Dan itulah yang dibiarkan oleh Allah SWT, kehendak manusia kepada keburukan, maka dibiarkan oleh Allah SWT, artinya dikehendaki bahwa manusia mereka berjalan sesuai dengan keinginannya. Tetapi Allah Maha tahu bahwa di antara manusia ada yang benar-benar menginginkan kebaikan, menginginkan petunjuk. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bantuan. Oleh Allah dibantu. Nah, ini. Apabila manusia itu sesungguhnya memiliki kehendak dan keinginan kepada kebaikan, maka tidaklah Allah biarkan manusia yang menginginkan kebaikan dibiarkan begitu saja, tetapi oleh Allah dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan itu. Nah, disinilah letaknya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menginginkan pada manusia itu kebaikan, menginginkan pada manusia kebaikan. Dan tidaklah keinginan Allah bertentangan dengan kehendaknya. Artinya terkadang sesuatu yang disyariatkan itu yang diinginkan oleh Allah SWT pada manusia. Keimanan adalah sesuatu yang diinginkan, iradah syar'iyah, yang nanti akan kita bahas perbedaan antara iradah, keinginan, bahasa kita terjemahkan dengan keinginan dan kehendak. Apa perbedaan antara keinginan dengan kehendak? Maka ini juga harus difahami, karena nanti akan terjadi kesalahpahaman ketika tidak difahami antara keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendak Allah pasti terjadi. Adapun keinginan Allah itu adalah yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara keinginan dan kehendak.
Adapun keinginan, maka sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, itulah keinginan Allah. Tetapi bisa jadi Allah menginginkan sesuatu kebaikan, tetapi Allah tidak menghendaki terjadinya hal tersebut karena suatu hikmah. Karena satu hikmah yang besar di balik kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perbedaan yang harus kita pahami antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu adalah kehendak. Kalau bahasa terjemahan kita terjemahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, dan itulah yang tertulis dan tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini akan dilakukan oleh manusia. Nah, ini yang sesungguhnya perlu untuk dibahas secara detail. Akan tetapi kita harus membahas iman kepada takdir ini sesuai dengan urutannya. Nah, sehingga tadi urutan yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah kitabah, bahwa apa yang Allah ketahui itu secara detail telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Allah perintahkan pena untuk mencatatnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Allah menghendaki terjadinya itu adalah kehendak Allah. Apa yang ada di Lauhul Mahfuz, kemudian itu semuanya dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang tercatat dan akan terjadi kecuali dalam kehendak Allah. Seperti halnya penciptaan iblis. Allah menghendaki penciptaan iblis, meskipun Allah tahu bahkan nanti sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, Allah tahu bahwa iblis ini akan melakukan berbagai perbuatan kejahatan dan kemaksiatan. Akan tetapi karena hikmah Allah SWT, Allah ciptakan iblis ini untuk satu hikmah, untuk menguji manusia, dan tujuan ini adalah kebaikan semata. Tujuan Allah menciptakan iblis, meskipun iblis adalah sebuah keburukan, tetapi Allah menciptakan keburukan bukan untuk keburukan, tetapi untuk kebaikan. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa ma syi'ta kana wa illam asya. Apa yang kau kehendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Maksudnya manusia tidak menghendaki terjadinya, tetapi Allah menghendaki terjadinya keburukan. Sehingga apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, meskipun manusia mungkin tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu illam asya illam tasya lam takun. Dan apapun yang aku kehendaki, apabila tidak engkau kehendaki, tidak akan terjadi. Kata Imam Syafi'i, apa yang aku kehendaki, manusia menghendaki, jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Nah, itu menunjukkan bahwa kehendak Allah itu mutlak, pasti terjadi. Yaitu apa yang akan terjadi sesuai dengan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, dan itu adalah ilmu Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nanti pembahasan selanjutnya perkataan Imam Syafi'i akan kita bahas setelah itu. Yang penting bahwa kehendak Allah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sehingga apapun yang terjadi tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Adapun keinginan dalam artian tadi iradah syar'iyah, itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, itulah yang dimaksudkan dengan keinginan Allah pada makhluknya. Sehingga apapun yang ada dalam Al-Quran, perintah, larangan, itu iradah syar'iyah. Perintah untuk bertauhid, perintah untuk berbuat ketaatan kepada Allah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya, itu adalah iradah yang kita artikan tadi dengan istilah keinginan.
keinginan. Meskipun di dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan dengan kehendak juga, kehendak, tetapi perlu dibedakan kehendak syar'i dengan kehendak tabii. Itu. Tapi lebih baik untuk kita bedakan itu dengan istilah keinginan dan kehendak. Nah, itulah yang bisa kita gunakan di dalam membedakan iradah syar'iyah dan iradah tabii. Nah, setelah kita pahami bahwa apapun yang terjadi, apapun yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat, tahapan yang keempat adalah tahapan terakhir di dalam takdir, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu, bahwa apa yang akan terjadi dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, maka Allah pun menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, kemudian menciptakan secara detail, bertahap manusia satu persatu dilahirkan di muka bumi ini. Itulah yang diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Allah menciptakan seluruh makhluknya, menciptakan orang yang beramal dengan amalannya, yang bergerak dengan gerakannya, yang diam dengan diamnya, dan tidak ada satupun di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Tidak ada pencipta lain. Tidak ada yang menciptakan gerakan manusia, diamnya manusia. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu untuk kita ketahui dari 4 tahapan ini. Dengan catatan, setelah kita pahami urutan ini, kita juga perlu memahami sebagaimana sering kita ulang-ulang dalam pembahasan takdir sejak pertama kali kita bahas di awal, yaitu bahwa manusia sang hamba mempunyai kemampuan, mereka mempunyai masyiah, mempunyai kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, menciptakan kehendak mereka, menciptakan perkataan, perbuatan mereka. Allah menciptakan manusia dan perbuatannya. Nah, ini, dan Allah menciptakan manusia dengan memiliki pilihan. Dan pilihan itu betul-betul bisa digunakan oleh manusia. Nah, ini bisa digunakan oleh manusia sesuai dengan apa yang menjadi hikmah. Nah, ini, dan Allah mengetahui itu semuanya. Kembali kepada tahapan yang pertama. Nah, ini. Jadi Allah mengetahui apa yang nanti bakal dikehendaki dipilih oleh manusia. Dan pilihan itu betul-betul sesuatu yang bebas bagi manusia. Bebas bagi manusia untuk memilihnya. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Inna hadhihi tazkirah." Sesungguhnya ini adalah peringatan, kata Allah. Peringatan, artinya Al-Quran dengan diturunkan kepada Rasulullah atau wahyu-wahyu sebelumnya. Semuanya itu peringatan. Faman syaa, kata Allah, maka barang siapa manusia yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih sabila, dia bisa mengambil jalan menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuai dengan perintah Allah. Wa ma tasya'una illa insyaallah. Tidaklah kalian bisa menghendaki kecuali dikehendaki oleh Allah. Allah kana aliman hakimah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha memiliki hikmah. Nah, ayat ini dalam surat Al-Insan ayat 29 hingga 30 menunjukkan bahwa manusia oleh Allah disebutkan faman syaa, barang siapa yang menghendaki. Nah, ini.
maka dia bisa mengambil jalan. Dia bisa memilih jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka dia bisa memilih yang lain. Itu dipilih oleh manusia secara bebas. Nah, ini dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 27 sampai 29 Allah berfirman, ini ayat-ayat yang menunjukkan pilihan pada manusia. In huwa illa dzikrul lil alamin, sungguhnya ini peringatan, hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa, seluruh alam semesta ini, termasuk manusia. Bagi siapapun, kata Allah, yang menghendaki di antara kalian untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Nah, tidaklah kalian menghendaki kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ketika manusia menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki sudah. Itu yang dipilih, itu yang dikehendaki oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, terjadilah apa yang dikehendaki oleh manusia. Nah, ada satu pertanyaan, kalau begitu manusia tidak mempunyai kehendak kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Allah menciptakan manusia dengan mempunyai kehendak, mempunyai pilihan. Ini. Maka Allah Maha tahu siapakah yang memiliki kehendak atau keinginan baik dan keinginan buruk. Allah Maha Adil. Jadi ada sifat lain yang harus senantiasa kita fahami dalam memahami takdir. Yaitu beberapa sifat yang harus kita matang di dalam memahaminya. Di antaranya sifat ilmu yang tadi sudah kita bahas. Sifat ilmu ini yang harus kita fahami dalam takdir. Karena itu sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i bahwa hakikat takdir terletak pada ilmu Allah. Kalau seorang itu memahami hanya ilmu saja, itu sudah cukup. Ini sudah cukup. Karena sungguhnya demikianlah makna takdir yang hakiki, yaitu harus difahami bahwa takdir Allah itu adalah ilmu Allah yang mencakup seluruh apa yang akan terjadi. Ilmu Allah ini mencakup apapun, bahkan yang tidak akan terjadi Allah tahu. Seandainya terjadi, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Di sini letaknya hakikat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat yang lainnya, di antaranya surat Al-Baqarah, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini penting untuk kita pahami. Surat Al-Baqarah ayat 286. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali wus'aha. Ini penting. Kecuali yang dia itu longgar. Artinya dia bisa melakukan dengan leluasa. Tidaklah perintah Allah, larangan Allah, tidaklah itu di luar kemampuan manusia. Semuanya bukan hanya mampu dilakukan oleh manusia, tetapi sangat mampu. Ini seluruh perintah Allah itu sebenarnya sangat mampu dilakukan oleh manusia. Tidaklah Allah membebani manusia untuk melakukan perbuatan yang disyariatkan atau meninggalkan maksiat yang dilarang, kecuali sebenarnya manusia sangat mampu untuk melakukan perintah atau meninggalkan maksiat. Ini semuanya sebenarnya manusia itu mampu. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu jiwa, memerintahkan salat, puasa, dan sebagainya, haji, atau melarang dari perbuatan maksiat, zina, minum khamar, dan yang lainnya. Melainkan itu wus'aha. Wus'aha itu bukan hanya sekedar mampu, tetapi bahkan lebih dari sekedar mampu. Wus'aha itu yang longgar, bisa dilakukan dengan longgar oleh manusia. Itulah yang dimaksudkan wus'aha. Illa wus'aha. Nah, ini laha ma kasabat. Jiwa mendapatkan, atau masing-masing manusia, jin, jiwa
itu mendapatkan apa yang dia maka sahabat, apa yang dia lakukan. Ini apa yang dia kasabat, yang dia usahakan. Artinya sekedar usaha saja, meskipun belum bisa melakukannya, Allah sudah memberikan ganjaran. Seseorang yang tidak mampu misalnya melakukan ibadah haji atau umroh atau yang disyariatkan, yang disunahkan atau diwajibkan. Kan kewajiban Allah itu bagi yang mampu. Kewajiban berhaji, kewajiban untuk berumroh itu adalah bagi yang mampu. Tidak Allah membebani yang tidak mampu. Kalau tidak mampu menjalankan maka tidak terkena dosa. Ketika tidak bisa melakukan haji atau umroh atau yang lainnya, sholat berdiri, tidak mampu maka tidak dibebani oleh Allah, tidak diwajibkan. Maka sholatnya bagaimana? Sesuai dengan kemampuannya, duduk. Bahkan seandainya berbaring, berbaring. Bahkan tanpa gerakan seandainya tidak bisa bergerak, maka itu sudah sah. Makanya manusia tidak dibebani kecuali yang usaha, kecuali yang dia mampu. Nah, ini meninggalkan maksiat itu adalah sesuatu yang sangat longgar dilakukan oleh manusia. Bahkan untuk kebaikan manusia, meninggalkan zina, minum khamar, itu semuanya justru maslahat bagi manusia. Karena itu ini satu kaidah yang penting, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini yang perlu kita senantiasa membaca dalam Al-Quran dan kita fahami, terutama dalam memahami takdir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 di akhir surat Al-Baqarah ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani jiwa kecuali yang dia longgar. Masya Allah, kecuali yang dia longgar melakukannya. Lah maka sahabat dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Ini maksudnya kebaikan. Kebaikan itu cukup seandainya dia usahakan, dia baru berusaha, belum melakukan, ini sudah diberikan ganjaran oleh Allah. Ada ganjarannya. Sekedar keinginan untuk kebaikan. Belum melakukan. Kalau dia melakukan, mendapatkan 10 kali lipat minimal. Kalau dia itu belum bisa melakukan, dia hanya bisa menginginkan untuk berbuat kebaikan tersebut, maka dia sudah mendapatkan kebaikan secara sempurna. Dia belum bisa berhaji, tapi dia punya keinginan untuk berhaji. Dia sudah mendapatkan ganjaran haji secara sempurna. Ini luar biasa ini. Sehingga dia baru menginginkan, punya keinginan kuat. Kalau saya punya harta, saya akan beribadah haji. Meskipun dia meninggal dalam keadaan tidak sempat berhaji. Mungkin dia sudah membayar ongkos haji, tapi belum waktunya. Akhirnya meninggal. Maka dia sudah mendapatkan ganjaran itu. Apalagi jika dia melakukannya. Maka ganjarannya berlipat kali. Luar biasa. Dan bisa jadi hanya sekedar keinginan saja sudah berlipat kali ganjarannya. Karena kebaikan itu 10 kali lipat minimal. Nah ini. Wa 'alaiha maktasabat. Di sini. Wa 'alaiha maktasabat. Dibedakan antara usaha kepada kebaikan dan perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik, cukup dengan keinginan dia sudah dapat pahala. Apalagi jika dia melakukannya. Kalau keburukan, 'alaiha dia mendapatkan dosa maktasabat. Beda antara kasabat dengan iktasabat. Kalau kasabat apa yang dia usahakan, yang termasuk usaha yang ringan atau yang minim, dia sudah berusaha dengan usaha yang minimal, maka sudah dapat ganjaran. Tetapi kalau keburukan, maktasabat. Iktasabah artinya sudah berusaha kuat. Usaha yang sangat kuat, tekad yang kuat. Jadi kalau dia itu sudah bertekad kuat dan dia sudah berusaha melakukan keburukan, baru dicatat, baru dia dapat dosa. Kalau dia sudah mempunyai keinginan kuat, azam, apalagi dia melakukannya, maka dia baru mendapatkan dosa. Tetapi apabila dia itu baru sekedar
bisikan atau keinginan dalam hati, kemudian dia membatalkannya, maka dia masih tidak mendapatkan dosanya. Sekedar keinginan itu ada saja pada manusia, keinginan berbuat maksiat ada pada manusia, tetapi oleh Allah itu dibebaskan. Dibebaskan artinya tidak dibebankan dosa kepada mereka, hingga dia betul-betul berazam kuat, iktasabat, baik itu azam saja atau sudah sampai azam, ataukah hingga dia melakukan, dia baru mendapatkan dosa. Tapi kalau usaha kebaikan, sekedar niat saja, keinginan bahkan angan-angan yang ada dalam hati itu sudah dicatat kebaikan. Masya Allah. Laha maka sabar. Ini yang luar biasa. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang menunjukkan ayat-ayat yang manusia usahakan atau yang manusia lakukan itu betul-betul akan diganjar oleh Allah, akan diganjar. Dan apa yang dilakukan, diusahakan oleh manusia itu pilihan berdasarkan pilihan manusia itu sendiri. Allah berfirman, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kami siapkan, kami wariskan surga itu kepada siapapun, bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian amalkan, yang dulu kalian amalkan. Ini dalam Al-Quran, itu tadi surat Az-Zukhruf. Dalam ayat yang lainnya, tsumma qila lil ladzina zalamu, adapun kebalikannya, orang-orang yang berbuat zalim, qila lil ladzina zalamu, dikatakan kepada orang yang berbuat zalim. Ini dulu ketika di dunia, nanti pada hari kiamat akan dikatakan, dzuqu adzabal khuldi, silahkan kalian rasakan adab yang khuld, yang kekal. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidakkah kalian diganjar dengan keburukan kecuali dengan apa yang kalian usahakan, kalian lakukan. Bima kuntum taksibun. Taksibun sama dengan iktasaba. Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di dalam memahami takdir ini perlu untuk kita pahami dengan baik 4 urutan takdir ini agar kita bisa memahaminya dengan sempurna dan tidak tersesat ke dalam pemahaman yang menyesatkan. Nah, ini dalam satu hadis dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang keledai, kenapa diciptakan oleh Allah, untuk apa diciptakan dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, ma anzalallahu alayya fiha syai'an. Ketika ditanya tentang keledai, Rasulullah mengatakan Allah tidak menurunkan tentang keledai itu sesuatu pun kecuali hadhil ayatil jami'ah, kecuali ayat yang sangat lengkap ini, kata Rasulullah. Apa ayatnya? Ayat yang sangat lengkap dan kompleks, menjawab seluruh apa yang sesungguhnya dilakukan oleh manusia. Yaitu apa? Ayat yang senantiasa kita hafal, surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan sampai seterusnya. Maka di akhirnya Allah berfirman, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan seberat biji sawi, kebaikan ataukah keburukan, ini melakukan suatu amalan yang sekecil-kecilnya, ini baik ataupun buruk, misqala dzarrah, ini seberat biji sawi, atau dzarrah itu adalah sesuatu yang paling kecil, itu disebut dzarrah.
entah itu biji sawi ataukah sesuatu yang sangat kecil yang tidak ada beratnya bagi kita. Timbangan tidak ada yang bisa menimbang, yaitu debu yang biasa berterbangan. Sebenarnya bukan debu, sesuatu yang kalau kita lihat ada cahaya mungkin di pagi hari masuk ke dalam celah rumah, kemudian kita melihat ada semacam serat ataukah serabut benang-benang kecil, itu yang disebut darah. Nah ini juga tidak ada beratnya. Seandainya pun beratnya seperti itu, entah berapa 0,0 berapa nolnya sampai gram, itu bisa ditimbang, seandainya bisa ditimbang. Maka seandainya pun beratnya seberat itu, seberat biji sawi, satu biji sawi misalnya. Nah, ini. Maka dia akan melihat nanti pada hari kiamat, dia roh. Pada hari kiamat dia akan melihat, ini amalan seberat biji sawi yang dia tidak memperhitungkannya. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditimbang, bisa dilihat manusia. Nah, ini tidak akan terluput seluruh kebaikan itu. Nah, kemudian may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan seberat biji sawi sekalipun, dia akan melihatnya. Masya Allah, keburukan ataukah kebaikan pasti akan dia lihat nanti pada hari kiamat. Sehingga ayat-ayat ini yang seperti ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebebasan untuk memilih manusia, amal kebaikan atau keburukan. Seandainya dia beramal seberat biji sawi saja, itu akan dilihat. Dia akan melihat sendiri. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, "Walladzi khalaqakum", dialah hal yang menciptakan kalian. Faminkum kafir. Di antara kalian ada yang kafir, menghendaki kafir. Faminkum mu'min. Ada di antara kalian yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan. Nah, ini. Jadi ini yang perlu kita pahami dari keempat tahapan dalam memahami takdir, sehingga ketika kita sudah bisa memahami sesuai dengan urutannya, niscaya kita akan bisa memahami takdir ini secara mudah. Nah, ini. Apabila kita memahami dengan urutan yang tadi saya sebutkan, dan itu yang disebutkan para ulama ini untuk mempermudah dalam memahami takdir, harus diurutkan. Pertama kali ilmu Allah ini harus betul-betul kita meyakini dan memahami dengan sempurna bahwa ilmu Allah itu sedemikian sempurnanya sampai jatuh 50.000 tahun sebelum diciptakan makhluk. Itu sudah dicatat oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah SWT jauh-jauh hari. Sebelum diciptakan manusia, bahkan daun yang jatuh itu sudah diketahui oleh Allah sebelum diciptakan daun itu. Bahkan daun itu ada di dalam pohon, pohon itu benihnya ada di dalam pohon yang sebelumnya, dan seterusnya. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Bagaimana dengan manusia? Ini kalau itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari, apalagi yang telah terjadi. Ini sedetil apapun, apalagi yang sedang terjadi. Maka itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang terluput. Jadi mungkin itu yang bisa kita pahami secara ringkas dari pembahasan tentang takdir ini tadi. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya. Silakan untuk aba wa ummahat atau akhwat, silakan, atau ikhwan yang ingin bertanya boleh dengan cara langsung atau diketik di kolom chat.
bisa tentang takdir atau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait akidah atau pemahaman agama, boleh langsung saja dengan Ustaz Abdul Amin. Tidak ada. Ya, mungkin saya dulu ya, Ustaz. Ini Ustaz, apa Ya. namanya? Tadi jenengan mengatakan bahwa kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mungkin hanya sekedar niat. Nah, gitu untuk berbuat kebaikan. Ya. Nah, ini Ya. sampai setaraf mana dan apa yang membedakan dengan ya mungkin sekedar angan-angan kosong gitu, Ustaz. Ada yang mungkin kita hanya berkhayal saja, oh besok jadi kaya, kemudian nanti saya akan sedekah, saya akan gini, ya, atau Ya. sebesar apa gitu yang bisa mendapatkan pahala seperti itu. Ya. Jadi angan-angan apa yang mungkin dapat kita apa namanya kita merasakan atau kita mendapatkan pahala? Apakah seluruh angan-angan saja eh, atau bagaimana? Sebenarnya Allah Maha Tahu angan-angan manusia itu sejauh mana sebenarnya. Apakah jujur angan-angannya itu angan-angan kebaikan ataukah sekedar tamani atau angan-angan yang sebenarnya tidaklah eh, itu kecuali hanyalah apa? Hanya sekedar angan-angan yang tidak ada usahanya. Karena itu laha maka sabat. Kasabat itu sudah ada usaha, bukan sekedar angan-angan. Nah, tapi angan-angan itu ada yang dia itu sudah punya angan-angan dan dia sudah punya usaha untuk mewujudkan angan-angan itu. Nah, yang seperti ini, ini eh, angan-angan yang sudah ada dalam hati manusia dan dia itu betul-betul menginginkan keinginan yang terbersit dalam hatinya. Saya kalau kok pengen umroh, saya pengen nabung, akhirnya dia sudah berusaha atau sudah punya keinginan untuk berusaha untuk menabung ataukah untuk bekerja dengan niatan nanti sebagian itu digunakan untuk berumroh kalau dia mampu. Angan-angan seperti itu sudah dapat pahala, sudah mendapatkan pahala. Dan Allah Maha Tahu sebenarnya siapa yang benar-benar angan-angannya itu angan-angan yang jujur atau benar, dan ada yang sekedar hanyalah ucapan belaka. Jadi Allah Maha Tahu semua yang ada dalam hati kecil manusia itu sebenarnya sudah diketahui oleh Allah. Jadi uh, tidak akan manusia didolimi dengan keinginan, dengan angan-angan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ini yang perlu kita fahami. Kata Rasulullah, "Idza tamanna ahadukum falyastaksir, fa innama yad'u rabbahu." Barang siapa yang berangan-angan, salah seorang di antara kalian itu berangan-angan, silahkan berangan-angan sebanyak-banyaknya. Silahkan berangan-angan sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Angan-angan yang baik ini. Idza tamanna ahadukum falyastaksir. Berangan-angan itu pokoknya namanya angan-angan yang maksimal sekalian lah. Kalau berangan-angan itu yang maksimal sekalian, pengen masuk surga Firdaus, ya kan? Kemudian bukan hanya sekedar angan-angan semata, tetapi ada betul-betul keinginan untuk mengarah ke sana. Dia mengarah kepada angan-angannya. Dia berusaha untuk mewujudkannya. Meskipun misalnya apa, orang yang miskin, dia tidak bisa untuk membayar untuk haji. Tetapi karena angan-angannya, cita-citanya, dan angan-angan yang kuat, maka oleh Allah ini sudah diberikan ganjaran. Nah, kalau dia itu semakin kuat angan-angan tersebut, Allah yang akan membantu mewujudkan angan-angannya. Ini. Nah, yang tadi contohnya adalah berhaji. Berapa banyak orang itu naik haji, ternyata
dia hanyalah seorang yang pekerjaannya tidak akan bisa. Kalau kita bayangkan itu mungkin naik haji, pemulung, pemulung, ataukah hanya jualan mungkin di kaki lima, atau apa sajalah pekerjaan yang kayaknya tidak masuk akal, gampangannya tidak masuk akal dengan kemampuan untuk naik haji atau kemampuan untuk beribadah umrah dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau seandainya haji plus lah misalnya, apalagi haji yang biasa saja belum tentu orang itu bisa teruskan 25 tahun. Ada orang yang miskin saking pengennya naik haji, yang bisa langsung berangkat tahun itu juga, maka dia menabung khusus untuk haji, meskipun harus dengan membayar ONH plus misalnya. Dan itu ada orang yang seperti itu dan diwujudkan oleh Allah SWT. Kenapa? Allah yang membantu. Kalau ada orang yang berkeinginan baik, Allah yang akan memberikan pertolongan. Jadi itulah yang sesungguhnya angan-angan yang mungkin bagi kita sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau orang berangan-angan dan dia punya angan-angan kuat, angan-angan kuat itu yang betul-betul jujur dalam hati manusia. Nah, jadi seperti itu. Dan setiap angan-angan akan diberikan ganjaran oleh Allah. Masya Allah. Setiap angan-angan baik itu diberikan ganjaran. Jika betul-betul dari dalam hatinya, jujur dalam angan-angannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan angan-angan itu doa. Ya, kita angan-angan itu doa. Seperti angan-angan namanya pengen punya anak misalnya, bagi yang tidak punya anak. Itu adalah doa. Nah, itu yang terjadi. Baik. Silakan. Ini ada lagi Ustaz untuk yang pertama ini bagaimana kita bisa membedakan pemahaman terhadap takdir agar tidak sampai terperosok pada qadariyah. Nah, mungkin tambahan juga yang ini biasa difahami oleh kita-kita pada umumnya Ustaz. Kan ada golongan qadariyah, ada jabariyah. Ini penting nggak sih untuk memahami golongan-golongan ini? Apa nggak kita pokoknya kita rangkul aja Islam, atau kita harus juga belajar golongan-golongan yang keliru ini? Mungkin begitu Ustaz. Baik. Tentang masalah golongan-golongan yang menyimpang di dalam memahami takdir, dan kita harus berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin kelompok-kelompok yang ada, karena ini sesuatu yang sangat membahayakan. Dan bahkan kesesatan pertama di dalam Islam dulu, di antara kelompok pertama yang sesat, yang tersesat, adalah kelompok yang salah tersesat di dalam memahami takdir. Kelompok Qadariyah. Di dalam Sahih Muslim, ini di awal-awal Sahih Muslim itu kitab Al-Iman, berbeda dengan Sahih Bukhari. Kitabul Iman itu kitab yang kedua. Nah, ini di dalam Sahih Bukhari. Yang pertama Bada'ul Wahyi, kemudian kedua Kitabul Iman, setelahnya Kitabul Ilm. Nah, di dalam Sahih Muslim itu yang pertama kali itulah Kitab Al-Iman. Ini, dan di awal-awal Kitab Al-Iman itu, dan ini justru yang disebutkan oleh Imam Muslim, rukun iman bukan yang pertama malah, yang berkaitan dengan rukun iman ini atau dengan Kitabul Iman. Justru Imam Muslim menyebutkan tentang kesesatan Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir. Kelompok yang mengingkari takdir ini justru disebutkan oleh Imam Muslim, bahwa pada waktu itu ada sebagian tabi'in, mereka berangkat dari Irak tempat tinggalnya, menuju ke salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup waktu itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Umar.
Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Yang waktu itu ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan menyampaikan tentang ada sebagian orang di Irak, di Baghdad, nah ini, Baghdad Irak, yang mereka itu mengingkari, mengingkari takdir, bahwa manusia melakukan itu ya baru saja, tidak ada tulisan, tidak ada catatan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicatat, tidak ada. Mereka mengingkari kehendak Allah. Nah, ini bahkan mengingkari ilmunya Allah terhadap sesuatu yang akan datang. Nah, ini. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fa'akhbirhum, kata Ibnu Umar, kabarkan kepada mereka, kepada orang yang mengingkari ini tadi, tahapan-tahapan tadi, sudah mengingkari ilmu, maka kalau sudah mengingkari ilmu, maka yang lainnya bakal diingkari. Nah, ini. Jadi ini yang paling penting. Kalau sudah mengingkari ilmunya Allah, bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang tidak akan terjadi, maka yang lainnya bakal sesat. Makanya yang tahapan pertama ini harus didudukkan. Ketika mengingkari ilmu, maka kata Ibnu Umar, sungguhnya aku mereka atau saya berlepas diri dari mereka dan mereka sudah berlepas diri dariku. Maksudnya sebagian ulama menafsirkan bahwa Ibnu Umar menganggap mereka itu adalah yang sudah kafir. Ya, sudah kafir. Subhanallah. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh siapa, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, menunjukkan pengingkaran yang luar biasa. Dan itu terjadi di masa sahabat. Kesesatan ini sudah ada di masa sahabat, kelompok Qadariyah. Setelah itu muncul kelompok Jabriyah. Jadi kelompok Jabriyah itu munculnya adalah setelah kelompok Qadariyah. Kenapa? Karena berusaha membantah Qadariyah, tetapi dengan cara yang tidak ada tuntunannya. Ini bahayanya, membantah kesesatan tapi tanpa ilmu. Akhirnya terjatuh ke dalam kelompok Jabriyah. Nah, ini kelompok Jabriyah, yaitu kelompok yang menetapkan takdir, ada takdir, tetapi mengingkari adanya pilihan pada manusia. Manusia tidak bisa memilih. Jadi aliran, kalau kita singkat, istilahnya, itu aliran wayangisme. Manusia itu seperti wayang yang dikendalikan oleh sang dalang, sehingga yang melakukan apapun si wayang ini, itu sesungguhnya yang melakukan adalah sang dalang. Dalam artian manusia itu seperti wayang, sementara Allah itu seperti sang dalang. Nah, itu yang difahami kelompok Jabriyah. Makanya disebut, saya istilahkan dengan wayangisme. Yaitu aliran yang memahami takdir bahwa manusia itu adalah seperti wayang. Jabriyah, dalam bahasa Arabnya dengan istilah Jabriyah. Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu memiliki kehendak. Artinya Allah ciptakan manusia itu dengan kehendak, dengan kehendaknya. Jadi Allah SWT bebas, manusia itu bebas memilih perbuatannya dan memiliki kehendak, pilihan. Nah, ketika kita ini bisa memahami sesuai dengan urutan, maka insya Allah kita akan terhindar dari aliran-aliran yang sesat tadi. Ini aliran yang sesat dan menyesatkan tadi. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi intinya, fahami takdir sesuai dengan urutannya ini. Itulah yang akan menjadikan kita ini
bisa eh, terbebas dari kesesatan. Allah taala alam. Tapi ini Ya. mungkin yang terakhir Ustadz karena sudah jam 6.30, tentang cara berbaik sangka kepada Allah terhadap takdirnya yang mungkin tidak kita senangi. Itu bagaimana? Eh. Nah, apa yang terjadi atau bagaimana kita ini bisa berbaik sangka terhadap apa yang kita tidak senangi dari sesuatu yang terjadi. Mungkin takdir kita sakit, kita ini kehilangan orang yang kita cintai. Nah, apa yang bisa kita fahami dari ini semuanya agar kita ini bisa ridho dengan takdir dan kita eh, terbebas dari pemahaman atau aliran yang sesat ini. Nah, yang perlu untuk kita fahami, yang perlu untuk kita eh, yakini bahwa apapun yang terjadi pada manusia, dan manusia itu menginginkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada hambanya. Manusia ini yang harus kita pahami bahwa Allah itu maha adil dan Allah rahmatnya di atas segalanya. Rahmatnya di atas segalanya. Tidak ada satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk berbuat baik dan rahmat Allah mengalahkan murkanya. Rahmat Allah mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya seandainya manusia itu memilih untuk berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala lebih menolong manusia. Sementara orang yang menginginkan keburukan dan di dalam hatinya ada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongannya. Adapun musibah yang menimpa manusia, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah memberikan ganjaran terhadap musibahnya apabila manusia itu bersabar. Dan ganjaran orang yang bersabar itu sungguh luar biasa besarnya. Ganjaran orang yang bersabar itu sungguh luar biasa. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami dari musibah yang menimpa manusia, yang tidak disenangi oleh manusia. Karena musibah itu sesungguhnya menunjukkan kecintaan Allah. Kata Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, niscaya Allah akan mengujinya. Menguji dengan musibah. Sehingga musibah yang menimpa manusia itu adalah untuk kebaikan bagi manusia. Itu apa? Allah mengganjarnya. Karena itu ketika seorang mendapat musibah, Rasulullah memberikan tuntunan. Ini caranya supaya kita ini bisa ridho dengan takdir yang menimpa kita dan kita mendapatkan ganjaran, yaitu berdoa. Seperti halnya ketika Rasulullah mewasiatkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika Abu Salamah seorang sahabat meninggal. Di dalam sebuah peperangan, Abu Salamah radhiyallahu anhu ketika gugur di medan jihad, ketika itu Rasulullah menyampaikan berita kepada Ummu Salamah. Atau Ummu Salamah waktu itu datang kepada Rasulullah SAW tentang suaminya. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhluf li khairan min. Ya Allah,
uh, ujurni, berikan aku ganjaran fi musibati hadhihi, dalam musibahku ini, wa akhluf li, dan berikanlah aku ganti khairan minha, dengan yang lebih baik. Lebih baik, maksudnya lebih baik daripada suaminya atau lebih baik dari musibah ini. Musibah adalah sesuatu kehilangan atau sesuatu keburukan. Tetapi atau kebaikan yang hilang itu musibah. Tetapi apabila kita berdoa dengan doa ini, maka diganti musibah itu dengan yang lebih baik, dengan kebaikan yang datang, sementara musibah itu adalah keburukan atau kehilangan kebaikan, maka doa kepada Allah untuk minta ganti kebaikan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah waktu itu, dan ini kita bisa terapkan pada masing-masing kita, bahwa waktu itu Ummu Salamah berkata dalam hatinya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadi Ummu Salamah itu meyakini atau merasa suami ini sudah yang terbaik, laki-laki terbaik, suami yang terbaik bagi dia, yang meninggal. Jadi kesedihannya luar biasa Ummu Salamah. Dibatin oleh Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah sangat besar, sehingga betul-betul kehilangan. Pada waktu itu Ummu Salamah berkata demikian, batinnya, ini siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi apa yang dikatakan Rasulullah dijalankan. Ini sekedar menjalankan apa yang diwasiatkan Rasulullah. Doa kepada Allah minta kebaikan, ganti yang lebih baik. Ini dalam batinnya Ummu Salamah. Ini mungkin saja nanti Ummu Salamah menyusul suaminya meninggal dan seterusnya. Kebaikan. Tetapi ternyata Allah mengabulkan doa Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, dan ternyata Allah memang betul-betul mengganti dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Setelah selesai dari masa iddahnya, Rasulullah melamar Ummu Salamah. Subhanallah. Itulah kebaikan. Makanya kalau kita mendapatkan musibah yang tidak kita senangi, bagaimanapun musibah ya kita tidak menyenanginya, maka doa dengan doa ini. Doa dengan doa ini niscaya Allah akan mengganti. Baik itu kebaikan yang kita ketahui, atau bisa jadi Allah mengganti dengan kebaikan yang mungkin kita tidak mengira itu adalah suatu kebaikan, tetapi baru kita sadari di kemudian hari bahwa ini adalah ganti dari musibah itu. Baik, mungkin demikian ya. Ya, nah Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Untuk teman-teman, untuk pekan depan bagaimana Ustaz? Apa masih bisa? Mungkin berarti beranjak ke apa ihsan atau ini makna la ilaha illallah di Safinatun Najah. Kalau nggak salah terakhir makna la ilaha illallah. Ya urutannya apa gitu aja Baik, setelahnya. siap sama. Setelah iman kepada takdir, nanti kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Insyaallah Ustaz. Baik, Ya. insyaallah kita bertemu lagi pekan depan insyaallah taala jika tidak ada halangan. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Abdul Amin Hafizahullah taala yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk Ustadzuna kalau ingin beristirahat untuk diri, ya tafadhal.